Kita lihat nun sukun atau tanwin yang berjumpa dengan huruf za. Huruf za ini dia termasuk kepada huruf ikhfa hakiki. Maka nun sukun yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik yang lansia maupun yang masih muda, yang kiranya membaca Al-Qur'annya masih belum lancar, masih belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk menterapi saudara semuanya supaya bisa lancar di dalam membaca Al-Qur'an, kemudian juga bisa dengan mudah memahami ilmu tajwid. Jadi nanti belajar mengaji Al-Qur'annya itu kami bacakan dengan pelan-pelan, gunanya supaya memudahkan Bapak dan Ibu, saudara semuanya, ya baik yang lansia maupun yang masih muda, dengan pembacaan yang pelan-pelan supaya memudahkan saudara semuanya dalam mengikuti bacaan kami guna untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Kemudian juga nanti akan kita bahas tajwidnya dengan penjelasan yang sederhana, dengan bahasa-bahasa yang sederhana yang insya Allah sangat mudah untuk dipahami. Sekarang ini kita melanjutkan kembali pada surah Yasin ayat 5 sampai ayat 7. Sebelumnya sudah kita bahas dari ayat 1 sampai ayat 4. Kenapa di sini kami memilih surah Yasin pada belajar mengaji ini? Karena surah Yasin itu diantara surah Al-Qur'an yang sangat sering kali dibaca, ya. Terutama di Indonesia itu biasanya setiap malam Jumat, hari Jumat, ya ada kegiatan Yasinan. Maka nantinya jika saudara disuruh untuk memimpin Yasin, ya, maka harus percaya diri untuk maju karena sudah lancar membacanya, kemudian juga mengerti tajwidnya, seperti itu. Mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilal azizir rahim. Di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun tanda sukun itu seperti ini, ya. Di depannya adalah huruf za. Kita lihat nun sukun atau tanwin yang berjumpa dengan huruf za. Huruf za ini dia termasuk kepada huruf ikhfa hakiki. Maka nun sukun yang berjumpa dengan huruf za hukumnya adalah ikhfa hakiki, dan dia tergolong kepada ikhfa hakiki awsat. Nah, karena makharijul huruf nun dengan huruf za ini dia di tengah-tengah, maka dikatakan awsat, tidak jauh juga tidak dekat, tapi dia di tengah-tengah. Cara membacanya disamarkan, kemudian juga didengungkan atau digunnahkan. Huruf nunnya ini kita baca samar, jangan kita baca tanzi, tapi kita samarkan tanzi. Nah, kemudian didengungkan, jadi suaranya itu kita tahan, kemudian kita panjangkan, tanzi, seperti itu, tanzi. Nah, di bagian tannya itu kita samarkan, kemudian kita panjangkan, kita dengungkan, tanzi. Zi dibaca panjang, ini mad tabi'i. Kalau kita mengaji Al-Qur'an ada huruf ya, ini huruf ya, ada tanda sukun, ini huruf sukun, ini tandanya tuh seperti ini. Ada huruf ya, ada sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki baris satu ke bawah, ini harokat kasroh namanya. Ada huruf ya, ada tanda sukun, huruf ya sukun. Huruf ya sukun, di belakang huruf ya sukun itu ada huruf yang memiliki
baris satu ke bawah, maka huruf yang memiliki baris satu ke bawah ini dibaca panjang karena dia berposisi tepat di belakang huruf ya sukun, sehingga zi dibaca panjang. Nah, jadi kalau mengaji Al-Quran kita perhatikan ada huruf ya, ada tanda sukun, nah, di belakangnya ada huruf yang memiliki baris satu ke bawah, maka huruf ini dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Tanzilal azi, di sini ada huruf alif lam. Nah, kita lihat itu. Kita lihat di layar, setiap kita mengaji Al-Quran berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan huruf lamnya ini di depannya huruf apa? Ini huruf alif, ini huruf lam, di depannya ini huruf ain. Nah, kita lihat di layar, huruf ain itu termasuk kepada huruf qamariyah, maka ini hukumnya adalah alif lam qamariyah. Tanzilal azi, zi juga dibaca panjang karena di sini ada huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun itu seperti ini. Di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baris satu ke bawah nih atau harokat kasroh, sehingga zi dibaca panjang. Tanzi mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Tanzilal azizir rahim, di sini ada alif lam, ini huruf alif, ini huruf lam, di depannya huruf ro. Kita lihat di layar, huruf ro termasuk huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam yang berjumpa dengan huruf ro. Karena huruf ro itu huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Nah, sehingga huruf lamnya ini dia tidak dibaca idgham, dia langsung masuk ke huruf ro, dari zi langsung ke huruf ro. Azizir rahim, seperti itu. Huruf ra memiliki harokat fathah, nih baris satu ke atas harokat fathah. Huruf ra yang memiliki harokat fathah dibaca tebal, dibaca tafkhim. Sehingga ketika kita membaca huruf ra-nya ini, pangkalisan kita itu naik terangkat ke atas, huruf ra-nya kita tebalkan. Zirrahim, seperti itu. Him ini mad adid li sukun. Namun ini pada awalnya pada mulanya itu dia mad tabi'i. Jadi kalau ada huruf ya, ada tanda sukun, ini huruf ya tanda sukun. Di belakang huruf ya sukun, hurufnya memiliki baris satu ke bawah. Nah, jadi huruf ya sukun itu pasangannya adalah harokat kasroh. Ini harokat kasroh nih, baris satu ke bawah. Jadi kalau ada huruf ya, ada tanda sukun, di belakang huruf ya sukun itu hurufnya memiliki tanda baca baris satu ke bawah, harokat kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang, kita baca hi, gitu kita panjangkan. Pada tabi'i pada mulanya, pada tabi'inya berjumpa dengan huruf mim. Huruf mim ini kita matikan, kita sukunkan, sehingga dia menjadi mad adid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, sampai 6 harokat. Yang terpenting sama, konsisten. Maksudnya itu ini mad adid li sukun kita baca 2 harokat. Nah, di sini juga kita baca 2 harokat, seperti itu. Him. Nah, ini kita baca himi. Kalau him jangan dibaca himi, jangan dibaca himi kalau berhenti di huruf mim. Kenapa begitu? Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, ya. Ini kita berhenti di huruf mim. Huruf mim kan tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan sehingga dibaca rahim. Nah, seperti itu. Mari kita ulang sekali lagi. Tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kita bahas tajwidnya. Ini huruf nun sukun, di depannya huruf dzal. Kita lihat di layar, huruf dzal itu masih termasuk huruf ikhfa hakiki awsat. Nah, maka ini hukum nun sukun yang di depannya huruf dza, hukumnya adalah ikhfa hakiki awsat. Maka kita baca dengan samar, kemudian didengungkan. Huruf nunnya kita samarkan, kemudian kita dengungkan sehingga kita panjangkan. Litul, nah, di bagian tulnya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar. Litunzira qauman ma. Di sini ada huruf ra memiliki harokat fathah nih, baris satu ke atas harokat fathah.
Tadi kita sudah jumpa di atas huruf ro-nya kita baca tebal. Nah, kita baca tafkhim. Nah, sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Ro qauman ma, ada huruf wawu sukun. Ini huruf wawu, tanda sukunnya itu seperti ini. Kalau ada huruf wawu sukun, di belakangnya ada huruf wawu sukun, di belakangnya ada harokat fathah, nih baris satu ke atas. Jadi kalau ada huruf wawu sukun, di belakangnya ada tanda baca baris satu ke atas, maka huruf wawu sukunnya ini adalah huruf lin. Kita lunakkan cara mengucapkannya itu mudah saja, tidak memberatkan lisan. Qaumam seperti itu. Qaumam ma. Di sini ada tanda tanwin. Nah, tanda tanwin di depannya huruf mim. Nah, kita lihat huruf mim itu termasuk pada huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, setiap kita menemukan nun sukun, setiap kita menemukan tanda tanwin, kita perhatikan di depannya itu huruf apa begitu, maka dia terjadi tajwid, terjadi hukum tajwid. Nah, ini tanda tanwin di depannya huruf mim. Nah, kita lihat huruf mim itu huruf idgham bi gunnah, maka karena tanwin berjumpa dengan huruf mim huruf idgham bi gunnah, maka hukumnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu cara membacanya itu dengan cara memasukkan, kemudian disertai dengan gunnah, disertai dengan dengungan, dimasukkan atau dileburkan. Apanya yang dimasukkan atau dileburkan itu? Bunyi tanwinnya ini kita leburkan ke huruf mim begitu, kemudian kita gunnahkan, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar. Qaumamma, di bagian mamma itu kita panjangkan sebentar. Qaumamma, seperti itu. Ma ini dibaca panjang, ma dibaca panjang. Ini namanya mad jaiz munfasil. Nah, kenapa bisa terjadi mad jaiz munfasil? Nah, ini pada mulanya dia adalah mad tabi'i. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, ada huruf alif. Ini huruf alif yang disambung dengan huruf mim. Kalau kita mengaji Al-Quran ada huruf alif, di belakang huruf alif ada harokat fathah, baris satu ke atas nih harokat fathah. Ada huruf alif, di belakangnya ada harokat fathah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini karena dia berposisi tepat di belakang huruf alif sehingganya dibaca panjang, sehingganya ma dibaca panjang. Pada mulanya ini mad tabi'i. Mad tabi'inya ini berjumpa ini dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kata, di lain kalimat, sehingganya namanya itu menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Nah, jadi kita panjangkan, lebih panjang daripada mad tabi'i. Ma unzira aba, seperti itu. Huruf hamzahnya ini, jadi kalau kita mengaji Al-Quran ada huruf alif, kemudian kok ada tanda bacanya, ada harokatnya, itu huruf hamzah. Huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki harokat seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini huruf hamzah itu. Kemudian ini non sukun berjumpa dengan huruf dzal lagi. Tadi sudah kami jelaskan dan kita sudah berjumpa tadi non sukun yang berjumpa dengan huruf dzal. Nah, hukumnya ikhfa hakiki awsat. Nah, kita lanjutkan. Huruf ro ada tanda baca baris satu ke atas harokat fathah, maka huruf ro dibaca tebal. Nah, sudah kita jumpai juga tadi. A dibaca panjang karena ini tanda panjangnya nih, fathah berdiri nih. Nah, harokat fathah itu kan dia mereng seperti ini, tapi dia kalau berdiri seperti ini ya, nah, maka ini menandakan huruf kalau di atasnya memiliki tanda seperti ini, nah maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini A kita baca panjang, tapi ini namanya adalah mad badal. Jadi kalau huruf hamzah yang dibaca panjang karena dia memiliki tanda panjang, di antaranya namanya adalah mad badal. Panjangnya sama dengan mad tabi'i, 2 harokat, 1 alif 2 harokat. Ba dibaca panjang. Ini namanya adalah mad
wajib muttasil. Nah, pada awalnya ini juga mad tabi'i karena di sini ada alif yang disambung dengan huruf ba, ada alif di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca baris satu ke atas, harokat fathah sehingga ba dibaca panjang. Mad tabi'inya berjumpa dengan huruf hamzah tapi dia dalam satu kalimat, dalam satu kata, sehingga dia menjadi mad wajib muttasil, panjangnya juga 4 harokat atau 5 harokat. Aba'uhum fahum ghafilun. Ada huruf mim sukun, ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Huruf mim sukun kalau di depannya itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim, tanda sukunnya tuh seperti ini, di depannya huruf fa, di depannya huruf fa, bukan huruf ba, bukan huruf mim, di depannya ini ya izhar syafawi hukumnya. Ini mim sukun, di depannya huruf ghain. Ini huruf mim sukun, di depannya huruf ghain, bukan huruf ba, bukan huruf mim, tapi huruf ghain ya izhar syafawi hukumnya. Gha dibaca panjang, ini tanda panjangnya nih, fathah berdiri. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Filun, ini mad arid li sukun lagi. Tapi dia pada mulanya ini mad tabi'i. Nah, karena di sini ada huruf wawu sukun. Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an ada huruf wawu sukun, ini huruf wawu tanda sukunnya itu seperti ini, wawu sukun. Di belakang huruf wawu sukun itu ada tanda seperti ini, harokat dhammah namanya. Harokat dhammah. Jadi huruf yang memiliki harokat dhammah kalau dia berposisi di belakang huruf wawu sukun maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya lu kita baca panjang. Pada mulanya dia mad tabi'i. Mad tabi'inya berjumpa dengan huruf nun. Huruf nunnya ini kita sukunkan sehingga ini menjadi mad arid li sukun. Panjangnya berapa tadi? Boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6. Yang terpenting konsisten. Huruf yang kita sukunkannya huruf nun. Kenapa kok disukunkan? Tadi sudah kami jelaskan di atas. Karena kita berhenti di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang, jadi hurufnya kita sukunkan. Sehingga kalau berhenti di huruf nun kita baca ghafilun, seperti itu. Laqad. Nah, ini huruf dal. Huruf dal ini dia sukun. Huruf dal ini termasuk kepada huruf qalqalah. Jadi huruf qalqalah itu ada 5, ada huruf ba, ada huruf jim, ada huruf dal, ada huruf to, dan juga ada huruf qaf. Di antaranya adalah huruf dal. Kalau dia sukun kita pantulkan, laqad, mantul. Ini termasuk kepada qalqalah, qalqalah kecil, qalqalah sughra, karena dia berada di tengah bacaan seperti ini. Laqad, haqqal. Di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf qaf. Kita perhatikan di layar, huruf qaf itu termasuk huruf qamariyah, maka ini hukumnya qamariyah. Hukumnya alif lam qamariyah. Di sini ada huruf wawu sukun, ini huruf waw, ada tanda sukun. Di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baris satu ke bawah, tanda baca fathah, harokat fathah. Ada waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Di belakangnya ada harokat fathah, maka huruf waw sukunnya huruf lin. Nah, tadi di atas sudah kita temui ini. Laqad haqqal qawlu ala. La dibaca panjang. La dibaca panjang, ini mad jaiz, mad jaiz munfasil. La ini pada awalnya dia mad tabi'i. Nah, ini tanda mad tabi'inya nih, fathah berdiri nih di atas huruf lam ini huruf lam, di atas ini ada fathah berdiri sehingga ini huruf lam dibaca panjang, mad tabi'i. Mad tabi'inya ini berjumpa ini dengan hamzah tapi dia di lain kata, di lain kalimat, maka menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh 2 harokat. Mohon maaf, panjangnya boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Ini kita baca aktsarihim. Huruf kaf itu cara membacanya itu seperti ini, seperti itu. Karena huruf kaf ini dia memiliki sifat hamas, maka kita baca itu seperti ini, seperti itu. Tsarihim, huruf ra, di bawahnya ini huruf ra, kemudian memiliki harokat kasroh nih, baris satu ke bawah harokat kasroh, maka huruf ra dibaca tipis, aktsarihim, seperti itu. Kemudian mim sukun di depannya huruf fa, izhar syafawi, sudah kami jelaskan tadi. Mim sukun di depannya huruf lam, izhar syafawi. Lam dibaca panjang, la dibaca panjang, mad tabi'i. Karena di sini ada alif, di belakang alif hurufnya
memiliki harokat fathah nih baris satu ke atas. Kalau ada alif di belakang alif, hurufnya memiliki tanda baris satu ke atas. Makanya la dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. La yu'minun. Nah, minun ini mad arid sukun. Penjelasannya sama dengan yang di atas ini tadi. Sama persis. Ada huruf waw sukun di belakangnya ada harokat dhammah, sehingga huruf yang memiliki harokat dhammah ini kalau dia berposisi di belakang huruf waw sukun dia dibaca panjang, sehingga nu dibaca panjang. Kemudian kita baca minun, ini mad arid sukun. Nah, kita baca minun, mad tabi'iynya berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, sehingga dibaca minun, tidak minunan tapi kita baca minun begitu. Kenapa dibaca minun? Karena kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang. Ini huruf nun, kita berhenti di huruf nun, tidak dibaca panjang huruf nun, kita matikan, kita sukunkan hurufnya seperti itu, sehingga dibaca minun. Nah, kita ulang lagi untuk melancarkan bacaan saudara. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Kami doakan semoga yang belum lancar bisa segera lancar dalam mengaji Al-Qur'annya, kemudian juga bisa langsung memahami ilmu tajwidnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.